Ya. Selamat pagi semuanya, semua saudaraku di dalam Dhamma. Terimalah salam saya, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Senang rasanya bisa berkumpul kembali di acara Puja Bakti di Metawihara pada pagi hari ini. Kita semua berkumpul dalam keadaan sehat, baik, dan juga bahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan sharing Dhamma, yaitu mengenai syair Dhammapada, syair nomor 224. Syair Dhammapada ini berisi adalah cara atau syarat seseorang dapat terlahir di alam surga. Syair ini dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri. Pada setiap syair yang di dalam Dhammapada itu biasanya ada sebuah kisah yang mendahului, sebuah kisah yang melatar belakangi, sehingga keluarlah syair Dhammapada tersebut. Untuk syair yang nomor 224 ini, saya akan menyampaikan ceritanya atau kisahnya adalah sebagai berikut. Pada zaman Sang Buddha memiliki seorang murid bernama Bhikkhu Mahamoggallanathera, bhikkhu yang terkenal sakti. Suatu hari beliau mengunjungi alam dewa. Karena kesaktiannya tersebut, beliau dapat pergi ke alam dewa. Di sana beliau melihat bahwa dewa-dewi itu enak tinggal di surga, ya, kita nyebutnya surga. Kehidupannya nyaman, tenang, dan tempatnya mewah. Kemudian beliau penasaran, bertanya kepada dewa-dewi yang beliau temui di sana, mempertanyakan kebaikan apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka dapat terlahir di alam dewa, di alam surga. Beliau mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari beberapa dewa atau dewi yang ditemui. Dewa yang pertama memberikan jawaban bahwa ia dapat terlahir di alam surga bukan karena dia banyak berdana, atau juga bukan karena ia sering mendengarkan Dhamma, namun karena ia hanya selalu berbicara benar. Jadi dewa yang pertama itu menyampaikan bahwa ia hanya selalu berbicara benar. Kemudian beliau berjalan lagi, ketemu dengan seorang dewi. Dewi itu berarti dewa wanita, ya. Menanyakan hal yang sama juga. Nah, dewi ini memberi jawaban bahwa ia dapat terlahir di alam surga karena ia tidak pernah marah. Ia tidak memiliki maksud buruk terhadap tuannya. Jadi dulu itu dewi ini pernah menjadi seorang, kita nyebutnya ART, ya, semacam ART, asisten rumah tangga. Jadi dewi ini tidak pernah marah, tidak pernah benci terhadap tuannya, walaupun si tuannya ini selalu memarahi, memukul, bahkan menyiksanya.
Dengan meredam kemarahan dan kebencian, ia terlahir di alam surga sebagai seorang dewi. Kemudian Biku Moggallanathera ini kemudian berjalan lagi, bertemu dengan dewa yang ketiga. Beliau juga menanyakan hal yang sama. Dewa yang ketiga ini menjawab, saya ini terlahir di alam surga ini karena sedikit berdana. Dia hanya mendanakan atau memberikan sayuran atau buah-buahan dalam jumlah sedikit kepada orang lain yang membutuhkan atau kepada biku. Kemudian setelah mendengarkan 3 jawaban tadi, Biku Moggallanathera menjadi semakin penasaran. Beliau kembali ke dunia, artinya ke alam manusia, menghadap Sang Buddha. Kemudian beliau menanyakan pada Sang Buddha, Sang Buddha, mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah mungkin hanya dengan perbuatan yang sederhana itu mendapatkan manfaat yang banyak? Apakah mungkin hanya dengan tadi disebutkan berbicara benar, hanya dengan tidak marah, ataupun hanya dengan berdana sedikit, kemudian seseorang itu dapat manfaat yang sangat luar biasa? Kemudian Sang Buddha menjawab, anakku, mengapa engkau meragukan hal itu? Bukannya engkau telah mendengarkan sendiri, melihat sendiri jawaban-jawaban dari dewa-dewi tadi yang kamu sudah temui di surga. Jadi kamu itu jangan pernah meragukan. Yakinlah bahwa setiap perbuatan baik, walaupun kecil, yang tujuannya adalah membantu makhluk hidup lain atau orang lain, itu akan memberikan manfaat pada dirinya dan dapat memberikan hasil, yaitu dia dapat terlahir di alam surga. Kemudian Sang Buddha membabarkan sebuah syair, yaitu syair tadi yang nomor 224. Saya bacakan ya bahasa Palinya karena saya tidak bisa ingat ya. Jadi saya baca biar nggak salah. Syairnya adalah berbunyi demikian. Satsam bane nakutsea daja apampi yacito etehi tihi tanehi gawe dewana santike, yang artinya adalah hendaknya orang berbicara benar, hendaknya orang tidak marah, hendaknya orang memberi walaupun sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 3 cara ini, seseorang dapat pergi ke hadapan dewa. Demikian syair yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Kehadapan dewa itu terakhir ya. Itu artinya adalah kita itu bertemu dengan dewa. Dewa itu tempatnya di mana? Di surga. Jadi kita itu dapat terlahir di alam surga dengan melakukan 3 cara tadi. Semua yang hadir di sini pasti memiliki keinginan suatu saat setelah kehidupan kita ini sekarang
pasti ingin bisa terlahir di alam surga. Apakah ada yang tidak ingin? Semua pasti ingin, tidak ada yang tidak ingin. Oke. Nah, berarti kita itu beruntung. Kenapa beruntung? Karena Sang Buddha telah memberikan caranya. Sang Buddha telah memberikan syarat bagaimana kita dapat terlahir di alam surga. Yaitu 3 yang tadi ya, kita ulangi. Jadi kita hendaknya selalu berbicara benar. Yang kedua, kita hendaknya adalah tidak marah atau bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga, kita hendaknya bisa memberi. Walaupun sedikit, tidak masalah. Yang penting kita memberi kepada yang membutuhkan, sehingga kita bisa menolong orang lain, mengurangi penderitaan orang lain atau makhluk lain. Agar kita lebih bisa memahami 3 syarat tersebut, mari kita kupas lebih dalam lagi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita sebaiknya atau hendaknya berbicara benar. Berbicara benar itu yang dimaksud adalah kita itu harus berbicara jujur, penuh kebijaksanaan, dengan cara-cara yang baik, tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Ada yang mau menerima telepon? Oke, ya. Jadi kita harus selalu berbicara benar. Berbicara benar, 1, maksudnya apa? Jujur. Jadi kita itu harus jujur. Kita itu harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kita tidak menutupi hal-hal. Istilahnya ada hal yang harusnya kita sampaikan, kita tutupi. Kita tidak berbohong. Kita tidak menipu. Karena kebohongan atau penipuan, walaupun sekecil apapun, itu akan mendatangkan penderitaan, akan mendatangkan kekacauan pada kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, berbicara benar artinya adalah kita jangan menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati atau perasaan orang lain. Berbicara benar adalah kita harus berucap dengan kata-kata yang lembut, yang sopan, yang baik. Karena kata-kata yang kasar, yang menyakitkan hati, itu dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Jadi kita harus bijak. Di sini adalah bijak, memilih kata-kata, menjaga lisan. Baru-baru ini lagi ramai tentang seseorang yang menghina. Ya itu tadi, itu tidak mau saya sebutkan ya. Jadi seseorang yang menghina seorang penjual teh. Padahal orang ini terkenal, hebat istilahnya ya. Tapi karena dia tidak bisa menjaga kata-katanya, kata-katanya itu menyakitkan orang lain. Yang tersinggung itu ternyata bukan cuma orang itu saja. Ternyata yang tersinggung itu banyak. Dan tersinggung itu menjadi seluruh Indonesia. Malah mereka semua adalah balik menghujat kepada seseorang ini yang tidak bisa menjaga kata-katanya,
Sehingga apa? Menyebabkan penderitaan kepada si tadi pembicara ini. Dia menjadi kehilangan istilahnya penghargaan yang selama ini dia peroleh, penghormatannya hilang begitu saja, semua orang menghujat malah. Kemudian sampai terakhir dia sampai kehilangan jabatan karena dituntut untuk mundur dari jabatan tersebut. Bahkan mungkin berikutnya lebih parah lagi, nanti tidak akan ada yang mau mengundang dia sebagai pembicara. Jadi itulah contoh bahwa berbicara benar juga adalah berbicara yang tidak menyakitkan perasaan atau hati orang lain. Ya. Jadi tidak hanya jujur saja, tapi juga menjaga kata-kata. Kemudian berbicara benar juga kaitannya adalah kita berbicara dengan tujuan atau niat yang baik. Tujuan yang memberikan hasil yang positif, tujuan yang bisa memberikan semangat, menginspirasi kata-katanya, membangun orang lain untuk semangat maju. Jadi itu adalah berbicara yang benar juga. Jadi dengan membuat orang lain itu maju, kita membuat orang lain menjadi semangat, menuju ke arah yang baik semuanya, itu juga adalah contoh juga berbicara yang benar. Kemudian ada lagi, berbicara benar itu juga kita itu jangan melakukan gosip, ya. Gosip itu adalah membicarakan orang lain dengan cara yang tidak baik. Dan seringkali kita menyebarkan sebuah berita atau narasi yang belum tentu benar juga. Jadi kebenarannya itu masih belum tentu. Gosip hanya akan menimbulkan perpecahan. Gosip hanya akan menimbulkan permusuhan. Jadi ini juga bagian dari kita harus selalu berbicara benar. Jadi kita itu jangan melakukan gosip. Kemudian berbicara benar yang lainnya adalah kita juga sebaiknya tidak melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada gunanya, pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, omong kosong, yang hanya menghabiskan waktu, hanya menghabiskan energi kita saja, tidak ada manfaatnya. Jadi kita lebih baik memanfaatkan waktu kita untuk hal yang lain daripada kita gosip, atau kalau orang Tegal ngomongnya apa? Dospok ya, dospok. Dospok ngalor ngidul gitu loh. Ya. Ada istilah orang Inggris, orang barat. Ya. Silent is golden. Daripada kita ngomong yang salah, daripada kita ngomong yang nggak enak, mendingan diam. Kenapa? Kalau kita bisa berbicara yang baik, yang benar, itu kan nilainya positif ya. Tapi kalau kita ngomong yang nggak enak, ngomong yang istilahnya bohong atau gimana, itu kan artinya negatif. Tapi kalau diam, itu adalah nol. Jadi kita itu tidak rugi. Tapi bukan berarti diam juga menutupi, itu juga salah. Ya, jadi kita ada sebuah kebohongan, terus kita diam saja, itu berarti kita sama dengan juga kebohongan, menyetujui, ya, sama dengan juga ikut berbohong. Jadi poinnya adalah bukan itu.
Tapi lebih baik kita diam daripada kita salah ngomong, lebih baik diam daripada kita nyakiti orang lain. Oke. Itu adalah pembahasan mengenai kita harus selalu berbicara benar. Kemudian bahasan yang kedua, syarat yang kedua adalah kita harus selalu bisa mengendalikan emosi. Kita hendaknya tidak marah. Kemarahan hanya akan menimbulkan penderitaan. Karena kemarahan itu begitu kita marah, batin kita menjadi tidak bahagia. Batin kita itu tidak tenang. Jadi kemarahan adalah sebuah penderitaan. Kemarahan juga adalah sebuah kekotoran batin tadi ya, di mana kita harusnya batinnya bersih, tapi karena marah, maka batin kita menjadi kotor. Kemarahan bisa menyebabkan kita bertindak, bereaksi dengan cara yang merugikan orang lain, yang nantinya akan bisa merugikan diri sendiri. Kemarahan yang tidak bisa kita kendalikan itu akan menjadi memperburuk situasi, memperburuk lagi penderitaan yang sudah kita dapat, malah lebih ditambah lagi. Kemarahan yang berat bisa mendorong orang sampai melakukan sebuah perbuatan yang tingkat kejahatannya itu tinggi ya, sampai membunuh orang bisa juga. Contohnya kan yang lagi kemarin sempat muncul juga di berita, seorang polisi menembak rekannya sendiri, menembak mati rekannya sendiri. Itu kan diakibatkan karena kemarahan. Kemarahan yang tidak bisa dikendalikan, kemarahan yang meledak-ledak, tidak bisa benar-benar pikirannya itu nggak bisa menahan, maka dia melakukan tindakan yang sampai membunuh. Jadi dia malah memperburuk keadaan yang tadinya cuman rugi uang, dia nggak dapat uang lagi misalnya, karena dia membunuh, maka dia sampai dipenjara, dipecat dan sebagainya. Kan jadi lebih parah lagi. Kemarahan itu harus kita kendalikan. Pengendaliannya adalah dari kesabaran. Marah itu mempunyai 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu marah dalam pikiran. Kemudian selanjutnya marah dalam ucapan. Dan yang ketiga marah dalam tindakan. Dengan kesabaran kita bisa mengerem agar kemarahan kita itu tidak sampai naik tingkat. Dengan kesabaran kita bisa menahan diri. Contoh, kalau misalnya kita lagi marah, kita bisa mengendalikan diri kita dengan sabar tadi. Kita diam dulu sejenak. Tujuannya apa? Biar kita jangan keceplosan ngomong atau keceplosan bertindak mengikuti amarah tadi. Jadi lebih baik kita diam dulu. Berapa saat dipikir, oh iya, saya marah ya. Disadari bahwa saya marah, diam dulu. Biasanya kalau sudah kita melakukan diam tadi beberapa saat, kemarahan itu akan turun. Jangan kita ikuti.
Kemudian kita harus juga bisa memahami penyebab dari kemarahan. Penyebab kemarahan itu biasanya karena kita itu tidak terima kondisi yang terjadi. Kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita pengen seperti ini, yang terjadi yang sebaliknya. Biasanya muncul kemarahan. Itu disebabkan sebetulnya karena ketidaktahuan kita. Kalau dalam istilah Buddha atau Pali itu avidya, ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan kita terhadap hakikat sejati dari hidup ini. Hakikat sejati dari hidup ini adalah hidup ini selalu berubah. Hidup ini tidak permanen, anicca. Jadi segala sesuatu itu tidak tetap, tidak permanen, selalu berubah, anicca. Dan kemudian segala apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, itu ada kaitannya dengan karma kita sendiri. Apabila kita bisa menyadari suatu kondisi yang tadi menyebabkan kemarahan kita, suatu kejadian yang menyebabkan kemarahan kita, bahwa itu adalah sebuah hal yang berkaitan dengan anicca, atau hal tersebut terjadi karena karma kita sendiri yang matang, berbuah, yang merupakan akibat dari perbuatan kita sendiri di masa lampau, maka begitu kita menyadari itu, seharusnya kemarahan itu bisa berkurang, bahkan bisa lenyap. Sang Buddha sendiri telah mengajarkan kepada kita metta atau kasih sayang. Metta atau kasih sayang ini adalah lawan dari kemarahan. Cara kita untuk bisa melawan kemarahan. Dengan kita mengembangkan kasih sayang, dengan kita memberi reaksi yang baik, yang positif kepada orang lain yang istilahnya membuat jengkel atau apa, membuat marah, kita melatih meta kita, jiwa meta kita, melatih jiwa kasih sayang kita. Kita harus bisa mengembangkan kasih sayang. Karena menurut Sang Buddha, orang yang mampu mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk kepada orang atau makhluk yang menyakiti dirinya, itu dia akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan batin yang mendalam. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi apabila ada orang yang membuat marah, membuat benci, kita harus membalasnya dengan kasih sayang, bukan kita marah balik. Itu adalah ajaran Sang Buddha. Kemudian syarat tadi, cara yang ketiga, yaitu cara kita harus memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Memberi di sini adalah artinya juga berdana. Memberi istilahnya adalah berdana. Ya sama saja sih sebetulnya, memberi berdana. Dalam hal memberi atau berdana, yang paling penting di sini adalah niat. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang tanpa pamrih. Jadi itu adalah intinya dari kita memberi. Dengan kita memberi orang lain secara tulus, ikhlas, tanpa pamrih,
itu akan memberikan hasil yang baik, hasil yang maksimal. Tidak peduli mau memberinya banyak atau mau memberinya sedikit. Yang penting tadi itu adalah niat. Dan kemudian niat yang lain adalah ingin membantu makhluk lain atau orang lain agar dia dapat bisa berkurang penderitaannya. Ya, jadi tidak penting ngasihnya banyak, ngasihnya sedikit, itu nilainya sama. Yang penting niatnya. Jadi contoh misalnya kita ngasih makan seorang, misalnya apa, tunawisma pengemis misalnya gitu kan, sebungkus nasi misalnya harga cuman 5.000, misalnya nasi ponggol gitu kan, itu sama nilainya dengan kita memberi teman kita itu makan. Atau misalnya teman kita lagi kelaparan, kita ngasih dia makan yang harganya misalnya 50.000 satu porsi, traktir dia 50.000, itu nilainya itu sama. Sama-sama menolong dia untuk bisa bertahan hidup, sama-sama menolong dia melanjutkan kehidupan. Ya, jadi yang penting adalah niat. Kemudian dengan kita memberi atau berdana, kita juga melatih mengurangi keterikatan kita. Keterikatan kita pada harta duniawi. Mengurangi keterikatan kita kepada uang. Yang menurut Sang Buddha sendiri bahwa harta duniawi ini adalah salah satu sumber dari penderitaan. Dengan kita banyak memberi, melakukan praktek memberi, berarti kita melakukan praktek melepas keterikatan. Dan kita melakukan sebuah langkah maju untuk menuju ke arah kebebasan atau pencerahan. Karena kita semua pasti ingin menuju ke arah yang sama seperti yang Sang Buddha telah lakukan, yaitu mencapai pencerahan. Itu arahnya sama, langkah yang sama gitu loh. Jadi dengan berdana memberi, jadi kita melepas keterikatan kita terhadap duniawi. Karena semua ini tadi, semua harta benda di dunia ini itu anicca, tidak kekal. Semua akan kita tinggalkan. Walaupun selama kita hidup ya kita masih butuh itu, tapi belajarlah untuk tidak melekat. Kemudian dengan kita memberi, dengan kita berdana, maka kita menciptakan sebetulnya karma baik juga untuk diri kita sendiri. Dengan memberi, dengan berdana, Sang Buddha menjelaskan bahwa itu adalah salah satu cara agar kita dapat memperoleh karma baik. Karma baik yang akan memberikan hasil yang positif di masa depan, baik di kehidupan sekarang ini maupun di kehidupan yang mendatang. Kemudian dengan kita berdana, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan batin. Karena apa? Begitu kita memberi orang lain atau makhluk lain yang membutuhkan, melihat dia bahagia, maka kita pun merasa puas, kita pun merasa ikut bahagia, bisa mengurangi penderitaan makhluk lain, bisa mengurangi penderitaan orang lain. Itu akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita, kebahagiaan batin kita. Dan kemudian yang terakhir, dengan memberi itu juga kita sedang
melakukan praktek meta juga, praktek cinta kasih, praktek kasih sayang. Dengan kita melakukan pemberian, kita mengharapkan tujuannya adalah orang lain itu bahagia, orang lain itu terbantukan, orang lain itu berkurang penderitaannya. Itu adalah praktek dari ajaran meta yang diajarkan oleh Sang Buddha sendiri. Dengan kita mengajarkan kasih sayang, dengan kita melakukan kasih sayang kepada lingkungan kita, maka akan tercipta keharmonisan, tercipta kedamaian. Dan kita pun hidup juga akan tenang. Dengan 3 cara tadi, yaitu kita selalu berbicara benar. Ya, kita yang kedua tadi apa? Will? Apa Will? Yang pertama kan berbicara benar. Ya. Mengendalikan emosi, tidak marah. Ya. Yang ketiga Will? Memberi atau berdana kepada yang membutuhkan. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisa melakukan itu ketiga-tiganya di dalam kehidupan kita, sekeliling kita, lingkungan kita, yang terdekat di dalam rumah, ya, kita saling jujur satu sama lain, kita berucap yang enak, yang sopan, yang lembut, ya. Terus kemudian kita saling membantu, kan rumah tangga kita, rumah tinggal kita nyaman. Kemudian kita bisa tingkatkan lagi di tempat kerja, ya, saling jujur satu sama lain, saling bantu membantu, bekerja sama dalam satu tim yang solid, yang baik, yang enak, maju bersama, kan kita nyaman jadinya, hidup itu merasa damai. Kemudian kita bisa tingkatkan lagi, misalnya di lingkungan wihara, kita semua jujur, kita semua sopan, kita semua berbicaranya yang enak, tidak saling menggosip, kemudian kita saling membantu, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang istilahnya menyakitkan hati kalau omongannya. Itu kan jadinya kita menciptakan sebuah suasana lingkungan yang enak, damai. Nah, kalau kita bersama-sama bisa melakukan itu semua, menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang nyaman, itu kita bisa ibaratkan kita itu lagi tinggal di alam surga sebetulnya. Jadi kita bisa menciptakan alam surga bagi kita sendiri sebelum benar-benar kita nanti lahir di sana. Asal kita bisa menerapkan 3 bersama-sama, kita bisa menikmati surga di dunia ini. Jadi marilah kita bersama-sama mulai melakukan 3 hal tadi, karena tadi di awal kan saya bertanya, apakah ada yang tidak ingin masuk surga? Kan pasti kan nggak ada kan? Jadi semuanya pasti pengen masuk surga. Sang Buddha sudah memberikan caranya, yaitu 3 tadi. Maka marilah kita bersama-sama mulai dari sekarang juga. Kalau yang sudah, diteruskan. Kalau yang belum, ayo kita mulai bersama-sama, yaitu selalu berbicara benar. Yang kedua, tidak marah-marah, dapat mengendalikan emosi kita. Dan yang ketiga adalah kita harus memberi, berdana. Sedikit tidak apa-apa, yang penting niatnya tulus ikhlas tanpa pamrih, itu yang utama, ya.
Jadi dengan demikian kita nanti bisa bersama-sama berkumpul lagi, bertemu lagi nanti di alam surga nanti setelah kehidupan sekarang ini. Satu, janji ya Will. Oke, tadi pembahasan mengenai Dhammapada syair 224, yaitu cara atau syarat seseorang dapat terlahir di alam surga. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya bagi kita semua, dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kita semakin hari semakin baik, semakin bisa bahagia, terhindar dari penderitaan. Akhir kata, saya ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, selamat pagi. Sokya Hotu Namo Buddhaya.